Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sebagian pedagang yang berada di Pasar Masomba dan Pasar Impres Kota Palu mengalami resesi ekonomi Senin 5 Oktober 2020. Sesuai dengan statement yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjelaskan bahwa Indonesia mengalami resesi ekonomi pasca masa pandemi seperti yang dialami oleh negara-negara lain, dan begitu pun yang terjadi di Kota Palu saat ini yang mengalami resesi ekonomi. Sesuai dengan yang dirasakan oleh Ernie, selaku pedagang kecil yang ada di Pasar Impres merasakan dampak dari resesi ekonomi tersebut. Ernie menjelaskan bahwa semenjak adanya COVID-19, pemasukan sangat mengalami penurunan omset dikarenakan kurangnya pembeli yang ingin belanja di pasar. Menurun karena orang kan sudah takut semua turun ke pasar, jadi pendapatannya kita tidak sama dengan pendapatannya sebelum ada corona. Jadi sangat menurun ya Ibu? Menurun sekali, bukan cuma sangat sekali. Sangat berdampak. Kira-kira apa dampak yang Ibu alami semenjak adanya COVID ini untuk ekonomi Ibu sendiri? Ekonominya dampaknya sangat banyak karena kita kan kerjanya di luar, sering ketemu dengan orang, kasih uang itu, jadi kita takutkan begitunya. Kalau masalah ekonominya, ya sudah menurun sekali. Kira-kira harapan Ibu ke depannya terkait corona dan ekonomi untuk diri Ibu sendiri itu seperti apa? Apa tadi? Harapan semoga semoga penyakit corona ini cepat berlalu supaya pendapatannya kita orang kembali seperti biasa. Sedangkan yang dirasakan oleh Muhammad Ikram, selaku pedagang baju dan mainan anak-anak di Pasar Tavanjuka merasakan dampak yang cukup besar dari resesi ekonomi tersebut. Ikram menjelaskan bahwa semenjak adanya COVID-19, pemasukan sangat mengalami penurunan omset dikarenakan meningkatnya penyebaran virus corona yang ada di Kota Palu. Saya berjualan di pasar ini sejak tahun 2010, 2009 kalau salah. Pagi kalau lalu tuh saya masih jualan saya pagi biasanya jam 7 sudah di sini. biasanya pagi Paling cepat jam 7 gitu. paling cepat sudah itu ya? Cepat itu. Iya terasa cukup. Lalu kan sudah mulai reda-reda tuh. Nah ini meningkat lagi. Akhirnya PSBB lagi kita sini. Merosot. Sangat merosot. Merosot ya, karena orang jarang ke pasar. Terus selain merosotnya pendapatan, apalagi dampak-dampak yang Bapak alami semenjak adanya COVID ini? Dapat yang saya alami ini selain dampak kepada ekonomi ini. Iya, dampak terutama ke dampak ekonomi yang Bapak alami. Iya, sebenarnya omset berkurang.
orang yang beli jualan di sini kurang, orang datang ke pasar ini kurang juga sepi kan. Nah, kemudian mendapatkan barang dagangan juga saya agak sulit juga karena saya cari yang begini kok enggak ada. Kita kesulitan yang grosiran saja dia bilang barang ini susah datang karena susah juga mau masuk barang ke kota kita kan. Nah itu jadi stok barang itu kurang di tempat-tempat pengambilan saya, tempat-tempat grosiran, di agen-agen itu kurang juga. Nah itu dampaknya juga seperti itu. Dampaknya ke stok juga ya. Nah, berarti saya kesulitan untuk mendapatkan barang yang tertentu juga begitu. Stok di anu juga kadang-kadang naik. Nah, harga barang itu agak naik. Ya, dari anu karena ketersediaan barang dagangan yang ada di tingkat agen atau grosir itu berkurang juga, artinya sulit masuk. Begitu pula yang dialami oleh salah satu pedagang pakaian yang ada di Pasar Impres yang bernama Rohani. Beliau menjelaskan bahwa penurunan omset yang dialami sangat besar. Dari dulunya yang bisa meraup keuntungan sebanyak 2 juta hingga 3 juta rupiah per hari, sedangkan sekarang hanya ratusan ribu yang bisa ia raup dalam perharinya. Banyak, istilahnya yang jelas pengaruhnya dari ke pembeli itu. Nah, pokoknya mungkin dulu 90%, sekarang paling cuma 35%. Berarti berkurang sekali. Banyak sekali perbedaan. Terus kayak selama COVID-19 ini biasanya sehari itu ibu biasa dapat berapa kayak untungnya? Sebelumnya Iya sebelum dengan ini. ya, kalau dulu kalau keuntungan atau pembelian, Pembelian ke setiap hari kalau pembelian setiap harinya kalau dulu biasa dapat 2 juta 3 juta, per hari itu, kalau sekarang paling 500-an. Pokoknya beda banyak, pengaruh sekali. terus bagaimana caranya ibu mengoptimalkan jualan ibu ini? Maksudnya kayak itu, kayak yang kemarin kan dapat 2 juta, sekarang 500. Bagaimana ibu cari memutar biar kayak tidak rugi atau kayak kembali modal atau bagaimana? Bagaimana caranya ibu atau ibu ada jualan sampingan lagi selain jual ini? Ada juga kali juga sampingan di rumah. Oh, ada. Bank. Dari Kota Palu, tim Kaili TV melaporkan.